Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali malam hari ini dalam renungan malam. Kita mengucap syukur karena Allah kita begitu luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bertumbuh di dalam Kristus. Pertumbuhan tentunya menjadi sesuatu yang diinginkan, didambakan oleh setiap orang percaya, dan ini juga yang dirindukan oleh Allah kepada setiap orang percaya, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang benar-benar berdampak bagi banyak orang. Tentunya hal itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Pada ayat ini, pada kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajarkan tentang pentingnya bagi orang percaya untuk berakar di dalam Tuhan, karena jemaat di Kolose sedang diperhadapkan pada situasi di mana mereka berhadapan dengan pengajaran-pengajaran di luar dari pengajaran Kristus, dan mereka juga sedang menghadapi berbagai macam filsafat dunia yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka sebagai orang percaya. Kembali kepada perikop kita, bagaimana bisa mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Ada 3 hal penting berdasarkan ayat ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita mengerti. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Dia. Kata tetap tinggal di dalam Dia itu menunjuk atau mengandung satu pengertian pentingnya komitmen bagi orang percaya. Tetap tinggal di dalam Dia artinya seterusnya dan selamanya kita tinggal dan memiliki hubungan dengan Kristus. Nah, hal ini sangat penting sekali karena kalau kita sebagai orang percaya tidak memiliki komitmen, kita gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran duniawi, bahkan kita gampang dipengaruhi oleh filsafat dunia ini. Nah, Paulus menginginkan jemaat ini tetap komitmen memegang teguh ajaran yang mereka terima, ajaran Kristus yang Paulus sampaikan kepada mereka, dan hal ini menjadi salah satu kunci untuk mereka bisa mengalami pertumbuhan di dalam kekristenan mereka. Mereka tidak terkontaminasi dengan ajaran di luar dari pengajaran Kristus. Hal yang kedua, bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus adalah berakar di dalam Dia. Berakar itu menunjuk kedekatan atau keintiman dengan Allah. Seperti sebuah tanaman, antara akar dengan pohon itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pohon tidak akan mengalami pertumbuhan yang sempurna kalau akarnya itu tidak merambat atau tidak bertumbuh secara baik. Nah, oleh sebab itu di dalam kekristenan kita perlu tertanam, kita perlu lebih memahami lagi kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, ini berkaitan dengan keintiman, kedekatan kita dengan Allah. Nah, gaya hidup kita sebagai orang Kristen ketika
biasanya dengan siapa kita dekat, lama-kelamaan gaya hidup kita bisa sama dengan orang tersebut. Nah, demikian ketika kita dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, secara otomatis kehidupan Allah, karakter Allah itu menjadi bagian dari karakter kita. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, kita perlu berakar, kita perlu tertanam di dalam Kristus. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Kita dibangun di atas Dia. Nah, kalau berbicara tentang bangunan, tentunya erat kaitannya dengan fondasi. Kenapa? Karena fondasi itu merupakan kunci kekuatan sebuah bangunan. Nah, di dalam kekristenan juga kita ini terus dibangun, artinya kita ini harus memiliki dasar kekuatan berdasarkan kekuatan Allah. Seperti sebuah bangunan, kita ini tidak akan bisa berjalan, kita ini tidak akan bisa kokoh berdiri tanpa adanya fondasi yang menopang kita. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Paulus menekankan kepada jemaat ini pentingnya untuk mereka mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam mereka menghadapi berbagai macam tantangan, di dalam mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, oleh sebab itu, sebagai aplikasi bagi kita sebagai orang percaya, kita tentunya rindu mengalami pertumbuhan, dan malam ini dalam renungan ini kita diajarkan bagaimana kita bertumbuh. Jadi yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia, artinya komitmen kita tetap ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian kita perlu berakar di dalam Dia, kemudian kita perlu dibangun di atas Dia. Ketika kita melakukan hal ini, saya percaya kita akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Dan kita, ketika kita bertumbuh, kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang memuliakan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.